Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akuntansi A1 Universitas Wahid Hasyim Semarang akan mempersembahkan video wawancara dengan Ormawa yang bertemakan perencanaan dan evaluasi terhadap periode sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Absar Jamil, NIM 013. Saya Muhammad Nur Abidin dengan NIM 019. Saya dengan Ahmad Gagas Setianto, NIM 004. Oke, bisa dimulai. Bisa diperkenalkan dulu Kak, namanya Kak? Ya, perkenalkan nama saya Septin Tafiko, prodi akuntansi semester 5. Baiklah, saya akan mulai pertanyaan dengan evaluasi tentang DPM. Evaluasi untuk periode kemarin ya? Iya. Kebetulan apa? Lanjut. Apakah program kerja DPM tahun jabatan sebelumnya berjalan dengan lancar? Lancar, alhamdulillah. Apa alasan Anda memilih untuk jadi anggota DPM? Alasan menjadi anggota DPM, yang pertama mungkin untuk umum terlebih dahulu ya. Anak-anak pasti pengen ikut Ormawa itu cari pengalaman, cari relasi yang pertama. Terus yang kedua, emang kebetulan waktu itu sudah pernah di eksekutif, jadi pengen coba di legislasi dan sekarang lanjut lagi. Sistem DPM tuh ada yang namanya SP ya, surat peringatan. Cuma karena kita menganut berasaskan kekeluargaan gitu ya, jadi kita nggak memakai itu karena memang kalau dari anggotanya juga nggak nyaman kan, mungkin dia nggak bisa aktif gitu. Nah, mungkin kita siasat itu dari pendekatan emosional terlebih dahulu. Nah, kuncinya tuh sebenarnya gimana cara kita bisa deket sama mereka, itu mungkin bisa menarik mereka untuk masuk lagi gitu loh, untuk bisa aktif lagi gitu. Jadi kita nggak pakai untuk sistem SP gitu, enggak. Baiklah, kami kan sebagai materi, jadi kurang tahu tentang DPM, tentang bagaimana cara masuknya dan bagaimana persyaratannya. Bisa diceritakan? Untuk DPM singkatnya gini, DPM itu kan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, di sini kita sebagai lembaga legislasi yang memang sebenarnya untuk fungsi utama itu membuat undang-undang untuk semua lembaga di FE ya, terutama ini kita membahas FE. Nah, terus untuk fungsi lainnya itu ada fungsi advokasi. Advokasi itu menampung daripada aspirasi mahasiswa FE. Jadi kalau misal teman-teman ada aspirasi untuk yang dinaikkan ke birokrasi itu bisa lewat DPM ataupun BEM. Nah, terus yang kedua itu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu untuk mengawasi kinerja dari HMJ dan BEM, iya eksekutif. Nah, terus untuk yang ketiga itu fungsi anggaran. Paham lah ya untuk fungsi anggaran, gimana kita mencairkan dana daripada lembaga gitu. Terus untuk tadi? Bagaimana Cara masuknya ya? Oke. Untuk sebenarnya tahun-tahun kemarin itu di 2019 itu sebenarnya udah PESMA juga sih. Mungkin kamu anak tebel ya, tahu ya. Untuk PESMA itu dilakukan di 2019 sama yang kemarin. Nah, untuk yang kemarin itu sistemnya gini. Kita sistemnya, mungkin kamu tanya ya, kok sistemnya kok beda sama yang BEM sama HMJ ya? Kalau BEM HMJ itu pakai pemungutan suara gitu kan. Nah, kalau di DPM itu mungkin teman-teman bisa cek ya dicek atau dilihat bahwasanya kalau pemilihan DPR RI ini ya, itu pasti lewat fraksi terbanyak gitu, fraksi atau partai terbanyak gitu kan. Karena di Unhas itu nggak ada partai ya, dan kalau kita mau buat partai terlebih dahulu tuh kayak itu bakalan pro kontra sama ya teman-teman mahasiswa yang lain dari fakultas lain maupun dari birokrasi juga. Nah, jadi kita nggak adain. Nah, untuk mensiasati itu kita pakai oprek anggota dulu. Jadi anggota DPM dulu nih yang oprek nih, pas udah sesuai regulasi, udah selesai nih, mereka udah masuk, barulah itu kita cari nilai tertinggi dari wawancara DPM sama wawancara birokrasi. Nah, 3 kandidat dari masing-masing prodi itu yang bakal dipilih gitu, dan yang milih itu khusus dari anggota yang sudah terpilih. Jadi kita nggak mengurangi rasa demokrasi di PESMA itu gitu. Apakah setiap anggota DPM itu mempunyai program kerja masing-masing?
ada, nggak setiap anggota ya, kan kita di sini ada komisi ya, dari BPH Badan Pengurus Harian sama komisi. Kita ada komisi 1 itu legislasi dan advokasi, komisi 2 anggaran, komisi 3 pengawasan sama badan legislasi. Nah, di situ ada prokernya masing-masing. Dan bagaimana jika program kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan selama masa jabatannya? Sebenarnya kita kemarin ada sih salah satu program kerja yang emang nggak terlaksana, sekolah legislasi gitu, karena memang kita terlalu fokus sama PESMA kemarin, jadi kan agak terhambat gitu. Nah mungkin untuk yang tidak terlaksana di periode kemarin itu akan dilaksanain di periode berikutnya gitu. Jadi masih mengulang lagi ya? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan tentang perencanaan. Ini bisa perencanaan untuk masa yang sekarang atau masa yang kemarin juga. Apa program kerja yang akan dilakukan DPM dalam masa jabatannya? Oke. Mungkin saya jawab yang buat besok aja ya, kan udah lewat nih yang kemarin. Buat program kerja kurang lebih ada sistem pembuatan SOP sama perbanyak event. Soalnya kemarin untuk event di DPM itu sedikit surut karena memang ya itu tadi kita kita lebih banyak untuk buat sistem di sistem buat PESMA itu. Jadi kan kita jarang tuh yang namanya buat event-event besar gitu. Kita jarang ini juga. Nah, mungkin nanti event-event yang kayak event-event yang mengundang kampus lain itu bakal kita tampilin lagi di periode berikutnya gitu. SOP itu apa ya, Kak? SOP itu standar operasional prosedur, yang mana tuh mengatur daripada semua sistem yang ada di terkait untuk penganggaran gitu. Nah, itu emang fokusnya di penganggaran sih. Ada administrasi juga. Baiklah, lanjut. Apa langkah pertama yang akan diambil pada periode saat ini? Langkah untuk apa ini? Langkah untuk bisa mulai dari langkah kedua, langkah pertama dalam pelaksanaan DPM. Untuk pertama sih kita fokus ke internal dulu ya, karena kan kebetulan yang anggota yang sekarang itu lebih banyak dari himpunan. Nah mungkin kan kita perlu adaptasi juga untuk di legislasi kan, karena memang sedikit beda sih cara kerja di eksekutif sama di legislasi. Nah, mungkin kita lebih ke pemahaman, terutama di yang anggota DPM periode lalu ya, itu lebih memahamkan para himpunan tuh buat intinya untuk beradaptasi dulu deh di legislasi. Nah kemudian habis mereka sudah paham nih terkait legislasi, nah kita baru jalankan program-program kerja yang sudah dibuat. Bagaimana cara bagaimana tanggapan Anda jika kapan dimulainya pelaksanaan program kerja? Setelah pelantikan tentunya. Cuma kan karena setelah pelantikan itu ada namanya rapat kerja. Nah, rapat kerja itu di situ membahas terkait tanggal dari program kerja masing-masing lembaga. Jadi biar nggak tabrakan gitu lah intinya, karena kan setiap program kerja itu pasti ada sangkut pautnya sama DPM, BM gitu kan. Jadi gimana caranya biar nggak tabrakan. Nah, di situ setelah rapat kerja, setelah kita fix tanggalnya, nah di situ kita mulai langsung terjun lah untuk program kerjanya gitu. Apakah pelantikan itu sudah ada rencana tanggalnya? Kebetulan sudah ada tanggal 29 besok. Iya, kalau tidak mundur ya. Cepat juga ya, Kak? Iya. Dari kemarin buat loh, Kak. Biar nggak molor ya. Oh ya, Biar kemarin cepat program kerjanya. Oh ya, kemarin itu kan ada sidang apa itu? Musyawarah. Iya. Musyawarah pas dari Sabtu dan dari Minggu itu, Kak. Ya, musyawarah. Kenapa? Itu tentang apa, Kak? Bisa Yang dijelaskan? pertama itu ada musyawarah jurusan, itu membahas terkait LPJ-an dari himpunan. Nah, terus ada sumpah itu membahas terkait LPJ-an dari BEM. Terus kalau yang musma terakhir itu DPM. Jadi itu dipertanyakan setiap program kerja. Iya, setiap program kerjanya itu dipertanggungjawabkan di akhir. Jalan nggak, sesuai nggak gitu. Kalau nggak sesuai ya kita makanya kemarin tuh ada ikut nggak? Saya diundang tapi nggak ikut. Oh nggak ikut ya. Ya jadi emang mungkin kalau ada yang kurang nggak sesuai itu dibahas waktu sidang itu kenapa dan alasannya apa gitu. Cukup rumit juga ya, Kak? Enggak sih sebenarnya. Lebih mudah mana antara HMJ, BEM dan DPM? Kan aku pernah ikutnya tuh di himpunan sama di
DPM. Itu langsung dari Iya, dari himpunan langsung ke DPM kebetulan kemarin. Nah, terus apa ya? Sama aja sebenarnya, cuma kan karena kita tuh kalau di DPM lebih untuk mengkonsep daripada peraturan, terus yang himpunan dan BEM itu kan yang menjalankan peraturan itu gitu. Jadi mungkin kalau untuk program kerja sama event-event itu lebih banyak atau menonjol tuh ke mereka, ke eksekutif gitu. Wah, cukup sekian saja soalnya waktunya juga terbatas. Oh, iya. Mau diedit juga. Saya akhiri sampai sekian. Terima kasih Iya, untuk terima wawancaranya kasih. kali ini, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, semoga bisa membantu ya. Maaf kalau kurang apa ya? Kurang jawabannya. Berikut adalah analisis tentang Ormawa DPM. Narasumber Sevi Muntafikoh, semester 5 Prodi Akuntansi. Menurut Kak Sevi, program kerja pada prodi sebelumnya berjalan dengan lancar. Alasan Kak Sevi bergabung dengan DPM untuk mencari pengalaman dan menambah relasi. Dan pada awalnya sudah pernah di Ormawa bagian eksekutif yaitu MJ. Jadi ingin mencoba di Ormawa bagian legislatif yaitu DPM. Jika ada salah satu anggota yang kurang aktif, maka dilakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan dicari tahu penyebab dan diajak secara halus dan tidak menggunakan peraturan SP atau surat peringatan. DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa yaitu organisasi di bagian legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fungsi DPM yaitu satu, advokasi yaitu menampung aspirasi mahasiswa. Yang kedua, pengawasan yaitu mengawasi program kerja dan bagian eksekutif yaitu HMC dan BEM. Yang ketiga, anggaran yaitu mencari dana atau lembaga untuk suatu program kerja Ormawa. Mengenai proses rekrutmen para anggota DPM, itu harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah surat rekomendasi dan pengalaman sebelumnya di MJ atau BEM. Setelah dipilih para anggota DPM itu, akhirnya para anggota akan menentukan ketua DPM dari masing-masing prodi yaitu akuntansi, manajemen, dan ekis, sesuai dengan nilai tertinggi dari wawancara DPM dan wawancara birokrasi. Setiap komisi itu mempunyai program kerja masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan. Komisi pertama adalah legislasi dan akuntansi, komisi kedua adalah anggaran, komisi ketiga adalah pengawasan dan badan legislasi. Jika ada program kerja yang belum dilaksanakan pada periode sebelumnya, maka akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Program kerja DPM pada masa saat ini adalah sistem pembuatan SOP atau standar operasional prosedur dan perbanyak event DPM. Langkah awal DPM kali ini adalah mengenai internal dan beradaptasi dengan anggota DPM yang baru. Program kerja DPM dimulai setelah pembukaan Ormawa. Rapat kerja diadakan untuk membahas tanggal pelaksanaan program kerja Ormawa oleh DPM, BEM, dan HMJ, sehingga tidak ada bentrok waktu. Setelah selesai, setiap program kerja akan dimulai pada tanggal yang ditetapkan. Pelantikan Ormawa dirayakan pada 29 Desember 2022. Rapat divisi membahas asosiasi LPJ Himpunan. Semufa berbicara tentang LPJ BEM, Musma berbicara tentang LPJ DPM. Setelah program kerja setiap program kerja pada akhirnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa itu sesuai dan bekerja sebagaimana mestinya. DPM, BEM, dan HMJ sebenarnya sama, namun DPM lebih mengkonsep regulasi, sedangkan BEM dan HMJ lah yang melaksanakan atau menerapkan peraturan DPM tersebut.